Salam, selamat siang dan ketemu lagi. Nah, kita di hari ini seperti biasa, Empu sering menyampaikan beberapa hal yang menyangkut masalah seni, budaya, serta lainnya. Tapi memang kebanyakan di konten saya Empu Glol ini mengedukasi tentang masalah Mandau. Seperti itu. Tetapi bukan hanya Mandau saja, barang tentu tentang budaya-budaya yang ada. Dan setiap penjelasan disampaikan di konten YouTube yang ada ini, beberapa kali pernah Empu sampaikan bahwasanya saya Empu Glol hanya bercerita tentang Dayak Benua, Tonjoy, dan Bentiat, atau saudara saya yang satu rumpun yang memiliki bahasa 60%, 70%, 80%, bahkan 90%. Seperti itu karena kesamaan itu. Tetapi penjelasan yang disampaikan itu saya juga mengatakan beberapa kali tidak mengatakan bahwa ini untuk Dayak secara keseluruhan. Karena Dayak itu ratusan suku. Saya juga menghormati saudara saya yang lain dengan berbagai bahasa yang ada karena kita adalah bangsa atau suku Dayak, katakanlah seperti itu. Itu karena kita Dayak, kita sudah bersatu dengan tidak membedakan satu sama lainnya. Tetapi tetap saja di dalam tradisi, di dalam budaya ada hal yang berbeda. Nah, ini Empu ceritakan, Empu sampaikan untuk masyarakat kita seluruhnya di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, biar tahu seperti itulah paling enggak gambaran tentang suku Dayak. Meski tidak keseluruhannya seperti itu. Jadi memang banyak di konten saya Empu Glol saudara-saudara kita yang salah mempersepsikan apa yang saya sampaikan. Itu selalu dibenturkan dengan keseluruhan suku Dayak. Makanya itu ini terjadi sesuatu hal yang agak kurang sreg sedikit bagi saudara kita yang lainnya. Padahal kalau mereka menonton konten saya beberapa kali yang ada, saya sudah menyampaikan inilah yang saya bahas. Inilah yang saya ceritakan dengan tidak mengurangi dan menghormati saudara saya yang lain. Nah, mereka menyampaikan tentang tradisi, adat, budaya dari suku mereka. Itu juga saya hormati karena kita banyak sukunya, seperti itu. Dan mungkin saudara kita ada bertanya sebelum Empu menyampaikan lebih jauh. Nah, ada di sebelah saya ini. Nah, ini saudara kita juga, beliau berasal dari Kalimantan Tengah. YouTube-nya Buyung Style. Kalimantan Tengah di mana, Buyung? Biar saudara kita bisa dengar nih. Sungai Barito. Nah, beliau dari Sungai Barito. Dayaknya apa nih? Nah, kalau urusan Dayak, dari bapak itu Dayak Manyan. Bapak Dayak Manyan. Dari ibu itu Dayak Bakumpai. Nah, beliau bapak Dayak Manyan, ibu Dayak Bakumpai. Ini anggota Empu juga. Nah, di sini itu dari Kalimantan Tengah. Di belakang Empu ini adik Empu. Itu Jonius. Itu. Itu. Sebelah sana tuh istri Empu tuh dengan cucu supaya nggak penasaran buat semua saudara Empu. Nah, itu cucu. Nah, itu istrinya Empu. Oke. Kita lanjut di bahasan selanjutnya, cerita selanjutnya. Empu tetap akan bercerita tentang masalah, melanjutkan sebenarnya masalah yang Empu ceritakan sudah clear tentang masalah Panglima, Pengelima, Panglima, kan seperti itu dalam konteks Dayak. Itu jangan salah paham lagi itu. Jadi ini juga tetap adanya persepsi yang berbeda. Ada yang ngeribut tidak seperti itu, harus seperti ini. Nah, ini ya tetap digiring ke arah suku tertentu.
Ya, padahal cerita yang disampaikan empu hanya menyampaikan sesuai tradisi daripada suku Dayak, Benua, Tonyoy, Bentiat. Empu membatasi itu, tidak keseluruhan seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami. Kita mulai lagi tentang masalah pengalima ini. Nah, tentunya ini sifatnya edukasi. Dan empu tidak pernah mengatakan bahwa empu seorang pengalima, enggak pernah. Empu tidak pernah seperti itu. Empu hanya bercerita tentang masalah pengalima di dalam budaya Dayak. Nah, ini harus dipahami. Nanti dibilang empu ini bilang dirinya pengalima. Wah, enggak seperti itu. Oke, kita lanjut. Di zaman dulu, sebelum adanya kerajaan yang berdiri di katakanlah kita Kalimantan Timur, membatasi seperti itu saja. Itu berlaku yang namanya bahasa kerennya yang banyak saudara kita tahu, berlaku zamannya Hakayau, itu saling kayau atau bunyi benua, bekesuku, bekeserak, nah, sehingga terjadi bekebunu, mentares, bekekate, seperti itu. Jadi peristiwa-peristiwa ini menjadi perjalanan hitam antara sesama kita Dayak. Mengingat kita Dayak ratusan suku dan bergejolak seperti itu. Jadi Dayak-Dayak yang ada ini, ada yang rata-rata yang ada yang punya ilmu kesaktian segala macam di zamannya, seperti yang ceritakan, didapat dari hasil bertapa dan lain-lainnya, ada yang bekaji segala macam seperti itu. Nah, ini katakanlah dia di salah satu kampung, dia yang paling jagoan di kampungnya, paling hebat atau paling sakti lah di kampungnya seperti itu, dan ditakuti oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Kita jangan sebut dihormati, belum sampai ke situ. Ditakuti, jangan salah, belum dihormati, ditakuti orang di masyarakat tersebut. Nah, ketika setiap ada serangan atau peristiwa dari daerah-daerah lain, maka karena dia mempunyai ilmu kesaktian, mungkin juga ada saudaranya yang lain di situ yang punya ilmu kesaktian, entah di bawahnya dia, ini akan maju terdepan untuk menghadapi lawan-lawannya yang ada, musuh-musuhnya yang ada. Nah, karena dia juga merasa malu, dianggap sakti, tapi kok takut, seperti itu, maka dia akan bertaruh nyawa. Dan apabila beliau ini gugur beserta saudaranya yang lain gugur yang mempunyai ilmu kesaktian yang ada ini, maka 100% masyarakat yang ada di situ dianggap kalah, nggak mungkin bisa melawan, karena musuh yang namanya menyerang tentunya bukanlah orang yang sembarangan, dipastikan mumpuni dan mempunyai ilmu kesaktian juga. Nah, inilah yang terjadi sampai Laminnya dibakar, masyarakatnya banyak yang dibunuh. Nah, ini di zaman dulunya. Kemudian dia sudah sakti, punya ilmu yang banyak, ditakuti orang di kampungnya, katakan seperti itu. Nah, sementara di kampung ini belum ada yang namanya manti, belum ada yang namanya kepala adat, itu belum ada orang yang benar-benar ditokohkan menjadi seorang panutan. Sementara yang sakti ini, yang ditakuti ini adalah orang yang memang dianggap berbahaya. Untuk membuat si orang sakti ini agar dia menjadi baik, agar dia mendapat semacam mandat dari masyarakatnya yang ada, maka masyarakat yang ada di kampung tersebut akan menunjuk, memilih panglima atau panglima tadi menjadi seorang manti, menjadi seorang kepala adat. Nah, jadilah dia seorang manti dan kepala adat. Dia adalah seorang panglima, dia adalah seorang manti atau kepala adat. Ketika dia duduk sebagai seorang manti atau kepala adat, disitulah akan lahir
Dia akan dihormati oleh orang kampung, dihormati oleh masyarakat di sukunya. Kenapa demikian? Tentunya panglima seperti ini akan menjaga image. Ya, karena dia bukan dianggap sebagai panglima lagi, tetapi dia dianggap sebagai seorang kepala suku atau kepala adat Manti. Itu dia menjaga image. Itu tutur bahasa dijaga, dengan masyarakatnya gimana. Terus ketika ada perseteruan dengan kampung lain, maka dia akan menjembatani ini untuk mencari solusi damai. Jikalau dia merasa orang dari daerahnya itu ada mengandung sebuah kesalahan, sebuah utang piutang, maka dia akan membayar denda adat yang ada. Seperti itu, seperti bayar guci, tombak, gong, mandau, dan lain-lain. Seperti itu. Inilah yang kemudian cikal bakal meneruskan manti-manti yang ada, kepala adat yang ada, kepala suku yang ada. Kemudian ketika beliau wafat, sesuai tradisi daripada Dayak Benua, Tonjoy maupun Bentiat, maka kepala adat ini berlaku sistem keturunan. Nah itu. Nah, jadi semoga saja bisa paham. Jadi ini keturunan-keturunannya terus yang menjabat. Jadi kepala adat zaman dulu itu dia tidak bisa diganti oleh orang lain kalau bukan dari keturunan. Dia harus keturunannya yang menjabat sebagai manti kepala suku. Seperti itu. Biar semua saudaraku tahu. Jadi nggak mungkin diganti kepala suku orang lain. Sumpamanya meski sama-sama di kampung itu, dia tetap sistem keturunan. Itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sistem keturunan yang ada ini, kenapa orang Dayak itu ada nama gelarnya singa? Itu ada gelarnya macan, remaung, dan lain-lain. Bahkan singa sering disebut dengan singo di dalam gelar-gelar suku Dayak. Kalau yang lain mungkin bisa diterima. Tetapi bagaimana dengan singa atau singo? Sementara kita di Kalimantan ini tidak ada yang binatang namanya singa. Nggak ada. Ya, kalau ada sumpamanya singa di Kalimantan ini, mungkin Empu bisa belajar kembali tentang budaya suku saya. Nggak ada singa. Entah di bagian Kalimantan yang lain, ya Empu nggak tahu, siapa tahu ada. Tapi rasanya nggak ada. Dari manakah gelar ini? Nah ini mungkin kalau ceritakan lebih jauh, terlalu panjang, tapi Empu akan mempersingkat. Biar semua saudara kita bisa menerima cerita Empu ini dan memahaminya. Arah masalah gelar singa. Ini berlaku semenjak berdirinya kerajaan yang ada, termasuk kerajaan Kutai yang ada ini, katakanlah Kutai Kertanagara yang berada pada saat ini di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanagara, atau kerajaannya ada di situ Kutai Kertanagara. Kabupatennya diambil dari kerajaan yang ada, sebutannya seperti itu. Dari kerajaan Kutai Kertanagara di zaman itu, setiap manti-manti yang ada, kepala suku yang ada di wilayah seputaran kekuasaan beliau, yaitu Kutai, kekuasaan beliau, entah Dayak apa saja, terus terang, maka manti-manti yang ada atau kepala suku yang ada diberi gelar oleh, katakanlah, raja atau kesultanan, karena beliau kan kerajaan Tenggarong kan memeluk Islam, jadi kesultanan. Ini diberi gelar dengan sebutan Tumenggung, macan, singa, serta banyak gelar-gelar lainnya. Nah, itu dari kesultanan, gelar-gelar yang ada, bukan dari suku Dayaknya langsung. Nah itu gelar singo, margo, dan lain-lain, banyak seperti itu gelar-gelar dari kesultanan. Nah kita tarik kembali lebih jauh tentang masalah kerajaan ini. Kenapa kok gelar-gelar orang Dayak? Mohon maaf, mungkin dari pihak kesultanan, siapa tahu menonton ini, kalau Empu salah, Empu mohon maaf sekali dan silakan diluruskan, nggak apa-apa. Itu di zaman kerajaan Kutai Kertanagara ini sebenarnya hal-hal semacam itu tidaklah ada.
Ya, yang apa berbau Jawa ini sebenarnya nggak ada. Tetapi ini kembali flashback sejarah kesultanan yang ada, bahwa beliau pernah menuntut ilmu toto kromo atau tata krama ya ke tanah Jawa waktu era kerajaan Majapahit itu. Dengan rajanya, kalau tidak salah perempuan, ingatkah kira-kira? Aku agak lupa nih. Ya, bukan yang raja dari Jawa ini, dari kerajaan Majapahit. Waktu itu rajanya perempuan. Nah, mungkin saudaraku bisa menambahkan atau dari pihak kesultanan bisa menceritakan ini. Raja perempuan. Raja perempuan yang ada ini merupakan waktu itu Mahapati, tetap Mahapati Gajah Mada dari Kesultanan Kutai. Menuntut Toto Kromo ini berapa lama? Mungkin sekitar setahunan, mungkin juga lebih. Kalau baru ingat, rajanya waktu itu kalau tidak salah, raja dari Majapahit Tribuana Tunggadewi. Nah, itu di zaman pemerintahannya Tribuana Tunggadewi. Nah, di zaman itulah setelah mendapat ilmu yang ada, pelajaran tentang Toto Kromo yang ada, maka itu diterapkan di kesultanan yang ada. Makanya itu gelar-gelar yang ada ini banyak ada berbau Jawa-Jawanya, karena memang dari sana itu. Kemudian diberikan kepada gelar-gelar juga kepada orang-orang Dayak yang ada. Nah, ini untuk kebenaran hal ini tentu saja Empu tidak menganggap cerita Empu benar. Ya, silakan dari pihak kesultanan untuk konfirmasi apa yang Empu sampaikan ini. Kalau salah nggak apa-apa, diluruskan seperti itu. Tapi yang Empu dengar seperti itulah ya, cerita yang ada. Ini untuk masalah gelar. Kenapa ada gelar Jawa segala macam? Itu seperti empu ini, empu disebut empu, padahal itu kan dari saudara kita orang Jawa yang memberikan julukan itu seperti itu. Nah, ini tentang sosok Panglima yang sampai menduduki menjadi manti dan keturunan-keturunannya yang ada. Lalu kembali kepada saat katakanlah zaman reformasi, sudah zaman kemajuan. Rupanya sistem keturunan namanya manti, sistem keturunan kepala adat ini tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Di mana pada saat ini kita yang sudah namanya Indonesia dituntut mengerti akan hukum, punya wawasan, serta lain-lainnya, bisa berinteraksi yang lebih luas untuk kepemerintahan dan lain-lainnya seperti itu. Dan hal ini dituntut kepala adat atau manti, di samping memang mengerti adat, manti juga mempunyai wawasan yang tinggi. Maka hal tersebut dilakukanlah sebuah perubahan. Ya, dari masyarakat Dayak sendiri merubah, mencari figur sosok yang cocok dijadikan manti, yang tentunya tetap bergerak di dalam kegiatan seni budayanya. Kalau manti tidak cinta dengan budayanya, diangkat jadi manti, semuanya karena keturunan. Nah, sementaranya dia tidak peduli tentang itu, kan akan merugikan masyarakat adat yang ada. Makanya itu dipilihlah untuk menyesuaikan dengan zaman. Di samping memang ngerti adat, berani berurusan dengan hukum, juga berani membela sukunya seperti itu. Lalu bagaimana dengan Panglima yang ada? Seperti itu. Panglima juga mengikuti perkembangan zaman. Karena Panglima yang menjadi manti ini, ya kan, bukan satu, banyak Panglima lain yang tidak jadi manti di zamannya. Begitu juga pada saat ini. Seperti itu. Panglima pada saat ini namanya tetap karakter manusia. Panglima itu seperti Empu ceritakan adalah ilmu kesaktian yang dimiliki oleh seseorang yang tidak terpengaruh, mau dihargai, tidak dihargai pun nggak ada masalah. Apalagi kalau dihargai, itu tetap sah-sah saja. Dari lembaga adat sendiri mau menghargai terserah, tidak dihargai juga nggak apa-apa.
Nah, dituntut panglima saat ini adalah panglima yang panutan. Itu tentunya panutan itu dari sisi pembelaan terhadap masyarakatnya. Jika ada masalah segala macam bisa mengayomi, menyatukan saudara-saudaranya yang lainnya. Ketika ada perselisihan, ada perpecahan, maka sebagai sosok panglima ini bisa untuk menenangkan itu dengan tata bahasa yang bagus, bukan hanya terhadap Dayak saja, tetapi dengan saudaranya yang di luar sana non Dayak, supaya enak didengar. Saudaranya di luar sana juga merasa enak juga. Seperti itulah yang diharapkan untuk pada saat ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara sosok panglima secara keseluruhan suku Dayak, empu tidak mampu. Ya, seperti itu. Jadi panglima ini bukanlah pangkat. Ya, bukanlah pangkat diberikan oleh manti, bukanlah pangkat yang diberikan oleh lembaga adat. Tidak seperti itu. Panglima ini memang ilmu kesaktian yang dia miliki. Tetapi dari lembaga adat atau kepala adat atau dari masyarakat adat ingin memberikan katakanlah piagam penganugerahan gelar melalui ritual dan lain-lain, itu terserah. Dan itu juga malah lebih bagus. Kenapa? Supaya panglima ini ada safety. Ya. Safety merasa, wah, saya ini dihargai masyarakat adat saya dianugerahkan gelar. Wah, malu saya ini kalau berbuat salah, saya harus berhati-hati karena ada amanat itu mengemban sebuah kepercayaan oleh masyarakatnya, seperti itu. Nah, ini bagi yang sudah mendapat amanat itu. Makanya itu empu sudah bercerita, sosok panglima ini adalah dia sifatnya manusia. Manusia itu punya hati, punya perasaan, bisa juga marah dan lain-lainnya. Seperti itu. Yang manakah panglima paling sakti? Tidak ada yang panglima paling sakti. Itu terjadi ketika adanya pertempuran. Panglima dengan panglima ketemu single factor, baru di situ akan kelihatan. Tetapi apakah panglima pada saat ini harus bertarung, harus menentukan single factor tadi, kalau perlu dengan pasukan? Tidak seperti itu. Panglima yang lahir pada saat ini adalah panglima yang benar-benar memelihara perdamaian. Kan kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap seperti itu. Nggak ada yang berharap panglima itu buruk perang-perangan. Kalau berharap panglima itu perang-perangan, masing-masing kepingin menonjolkan panglimanya dia, maka percuma ada perjanjian damai, perjanjian damai di Tumbang Anoy, kalau gitu dibatalkan. Bagusnya perang, kan seperti itu. Karena mengingat perjanjian Tumbang Anoy, kita dari berbagai suku Dayak mengucapkan sumpah dari situ tidak akan melakukan hal yang seperti dulu lagi. Makanya itu ketika ada saudara kita kepingin mengembangkan adat budaya, kita hargai, kita hormati. Cukup kita tidak bisa memberikan apa-apa, tapi jangan kita melontarkan kata-kata yang buruk. Itu. Kita tidak bisa membantu memberikan uang, tapi kita support dengan tata bahasa. Seperti itu. Contoh seperti saya, Empu Gulol. Pro dan kontra masalah IKN. Saya tidak berpihak. Yang kontra saya dukung, yang pro juga saya dukung, tergantung daripada pemerintah yang ada. Seperti itu. Tentunya saya tetap berharap seperti yang Empu katakan, itu nggak ada apa-apa. Pro dan kontra itu wajar karena kita adalah demokrasi. Seperti itu. Pernah juga Empu katakan, ya presiden kalau dihina ya nggak apa-apalah. Seperti itu. Seperti itu kata-kata. Kenapa? Seorang presiden. Kalau presiden dihina sedikit lapor, waduh, takut rakyatnya seperti itu. Kalau bisa ganti aja presiden, cari yang lain. Ini kan konten Empu yang sebelumnya seperti itu. Empu sudah katakan. Untuk cerita masalah panglima ini, mungkin seperti ini ada yang penasaran lagi.
Padahal silakan di konten-konten Empu yang lalu itu tonton. Semuanya sudah lengkap dan real apa yang Empu sampaikan tentang masalah Panglima yang ada. Seperti itu. Nah, ini untuk cerita masalah Panglima, dan Empu sudah masuk ke lebih jauh masalah Panglima. Empu harapkan di konten Empu ini tetap saja Empu membatasi diri seperti yang Empu katakan, selalu menghormati saudara kita yang lainnya. Seperti itu. Ada juga yang bertanya, Empu kok Panglima Dayak ini kok banyak, Empu? Ya memang dari zaman dulu Panglima Dayak itu banyak. Panglima Dayak itu tidak satu. Iya. Nggak ada Panglima Dayak itu satu. Kita Dayak aja ratusan suku. Dari zaman dulu memang banyak, saat ini banyak pun ya memang sah-sah saja, memang seperti itu. Itu. Seperti itulah. Karena kita Dayak banyak. Itu. Oke, mungkin bisa paham. Kalau ada orang bilang Panglima Dayak itu satu, berarti itu sudah nggak benar ceritanya. Dari suku mana? Supaya suku A. Terus bagaimana dengan suku B? Bagaimana dengan suku C, suku D, dan lain-lain? Itu. Jadi banyak. Itu. Di dalam banyak panglima yang ada, tentunya tetap saja kita harapkan ada sosok. Ya, panglima meskipun beda suku, tetapi dia juga dihormati oleh suku-suku lainnya. Kenapa? Karena dia baik, segala macam, tidak membedakan, seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan, dan menurut Empu semua panglima itu baik ya. Yang nggak ada yang nggak baik gitu. Panglima pada saat ini. Justru panglima dulu yang nggak baik. Percaya nggak? Percaya nggak kata-kata Empu? Panglima dulu nggak baik. Kenapa? Kalau dia baik, kenapa dia bunuh-bunuhan sesama panglima? Banyak panglima dulu yang mati, tewas, gugur di dalam medan pertempuran, membela sukunya. Main bunuh. Panglima dulu nggak ada urusan. Kalau panglima saat ini ada nggak yang main bunuh? Nggak ada kan? Itu. Justru panglima saat ini ketika ada perdebatan, ketika ada perselisihan, maka ini diusahakan agar bersatu. Baik panglima pada saat ini. Hampir semua panglima pada saat ini menjadi sosok panutan. Kepala adat juga seperti itu. Nah, itu yang Empu sampaikan buat semua saudara kita. Itu jadi Empu tidak membedakan suku manapun adalah saudaranya Empu, seperti itu. Oke, mungkin lebih kurang hanya itu bisa Empu sampaikan tentang cerita masalah Panglima. Memang kalau untuk cerita masalah Panglima banyak, panjang, 7 hari 7 malam nggak selesai ceritanya. Kemarin mohon maaf juga buat saudaraku, ada yang melihat konten Empu tidak ditonton habis. Dia bilang yang tertinggi itu adalah Tuhan. Saya juga ngerti kok, Tuhan itu lebih tinggi. Kita semua orang Dayak ini tahu Tuhan lebih tinggi, mengalahkan segalanya, apapun itu. Empu tidak menyangkut masalah Tuhan, tetapi Empu bercerita tentang adat, budaya, tradisi orang Dayak. Katakan seperti itu. Bukan Empu mengatakan bahwa orang Dayak lebih hebat daripada suku lainnya. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi saya bercerita tentang budaya, tradisi kami Dayak. Tidak membeda-bedakan suku. Nggak ada. Semua suku itu punya kelebihan masing-masing. Oke? Hanya itu, dan saya Pegulal mengucapkan salam budaya, tabe selalu untuk kita semua. Mas Buyung? Sip, mantap. Ya, oke.